Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Santri Abah Official, channel yang membahas tentang seputar amaliyah umat Islam. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, umur yang barokah, serta rizki yang berlimpah. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhina fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Di bulan suci ini, umat Islam berpuasa dari fajar hingga maghrib, memperbanyak ibadah dan amalan baik, serta berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Di waktu ini, sebaiknya kita memperbanyak ibadah, karena ada banyak keutamaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang dapat kita raih. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terdapat satu malam yang kehadirannya sangat dinantikan umat Islam, yakni malam Lailatul Qadar. Namun, kapan datangnya malam tersebut adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan serta amalan apa yang dianjurkan di dalamnya? Mari kita simak bersama penjelasannya. Adapun keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang pertama, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam ganjil, diyakini sebagai waktu datangnya malam Lailatul Qadar. Ketika kita mengerjakan amalan di malam tersebut, nilainya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Lailatul Qadar ini disebutkan di dalam firman Allah pada surat Al-Qadar ayat 2 sampai ayat 3, yang artinya, "Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dalam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Quran surat Al-Qadar ayat 2 sampai ayat 3. Keutamaan yang nomor 2 ialah malam diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke pintu langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Artinya, Al-Quran diturunkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebelum malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Peristiwa penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Keutamaan yang nomor 3 ialah malam keberkahan. Lailatul Qadar juga merupakan malam yang penuh dengan keberkahan. Pada malam ini, para malaikat diutus ke bumi untuk membagikan berkah kepada manusia yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 5, yang artinya, "Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul. Surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 5. Keutamaan yang nomor 4 ialah malam kesejahteraan. Tak hanya penuh berkah, malam Lailatul Qadar juga penuh dengan kesejahteraan. Inilah yang membuat Lailatul Qadar begitu indah bagi umat Islam. Hal tersebut dijelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 5, yang artinya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 5. Keutamaan yang nomor 5 ialah malam penuh ampunan. Manusia tentu tidak luput dari berbuat dosa, namun dosa-dosa di masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia bertaubat dan berdoa pada malam Lailatul Qadar. Pasalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan lebar-lebar.
Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Keutamaan yang nomor 6 ialah malam penuh kebaikan. Malam Lailatul Qadar sangat berarti bagi umat Islam. Pasalnya, seluruh kebaikan tercurah bagi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Sementara orang yang mengabaikannya akan merugi karena tidak memperoleh apapun. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keistimewaan yang nomor 7 ialah turunnya para malaikat ke bumi. Umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di salah satu dari malam ganjil tersebut, malaikat Jibril dan malaikat lainnya turun ke bumi membawa kesejahteraan, berkah, dan rahmat. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4 yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Yang nomor 8 ialah terbukanya pintu langit. Pintu langit terbuka pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang menjadi jalan bagi para malaikat untuk turun ke bumi. Dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai mengenai peristiwa ini. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Ta'ala wajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Pada bulan tersebut, Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seseorang beribadah selama itu. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai. Yang nomor 9 ialah tertutupnya pintu neraka. Sementara pintu langit terbuka, pintu neraka tertutup. Malam Lailatul Qadar yang jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dipenuhi dengan kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam yang beribadah dengan ikhlas karena Allah akan mendapatkan kesejukan hati dan keberkahan. Yang nomor 10 ialah pahala berlipat ganda. Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, termasuk pada 10 hari terakhirnya. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim berikut ini. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ialah yang pertama, menghidupkan malam-malamnya. Pertama, umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari akhir bulan Ramadan. Nabi fokus untuk beribadah, mengisi malam-malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang nomor 2 ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya kita sebaiknya meningkatkan aktivitas membaca Al-Quran.
Menurut Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran pada akhir malam lebih dianjurkan daripada di awal malam, dan membaca Al-Quran terbaik dilakukan setelah sholat subuh di siang hari. Yang nomor 3 ialah iktikaf. Terakhir, perbanyaklah beriktikaf di masjid. Ini sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW yang meningkatkan ibadah dengan beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itulah tadi keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan serta amalan yang dapat kita kerjakan. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah serta selalu mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.